terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghapus ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas pemberian abolisi. Kami mohon agar Bapak Prabowo juga memberikan abolisi kepada 8 terdakwa pengusaha importir swasta yang ditugaskan oleh Tom Lembong untuk mengimpor gula karena pada waktu itu dalam keadaan darurat Indonesia butuh gula. Halo Sobat Kompas TV, bagaimana kabar Anda? Berjumpa dengan saya Jocelyn Valencia di Netizen on Netizen. Dan Sobat Kompas TV, seperti biasa kita akan mengulas berita apa saja sih dalam sepekan yang menjadi sorotan netizen. Selama sepekan ini Roy Suryo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena menghapus Tantim Komisaris BUMN saat melayangkan somasi ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pernyataan orang besar di balik kasus ijazah. Selain itu nih, Tom Lembong juga bebas dari penjara usai terima abolisi dari Presiden Prabowo. Dan berita-berita ini tuh menuai sorotan dari netizen, Sobat Kompas TV. Kita akan melihat seperti apa sih ragam komentar netizen berikut ini. Jadi ini adalah akun resmi, akun sosmed, milik seseorang namanya VL. VL itu siapa? Virgianto Listiawan alias Iwan Fals. Iwan Fals membuat polling, kita tahulah siapa Iwan Fals, pada pertengahan Juli yang lalu, dan 72% ketika dia menanyakan ijazah Jokowi, jawabannya adalah palsu. Jadi terima kasih Mas Iwan Fals bersama grupnya ya. Hanya 14% yang mengatakan asli. Nah, jadi artinya makin banyak lagi selain Refri Harun juga Iwan Fals. Dan kami sekaligus menolak atau tidak percaya kalau ada seseorang yang membuat survei-surveian, itu bukan survei tapi survei. SURPAY. Survei. Kenapa survei? Soalnya sekarang orangnya lagi protes. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghapus ya tantiem bonus itu. Nanti mungkin Pak Manusia Merdeka, Pak Said Didu bisa menjelaskan dengan lebih detail ya. Keborosan kemudian insya Allah uang negara, devisa negara itu akan bisa dihemat kalau komisaris-komisaris itu dihilangkan atau tidak perlu diberikan yang namanya tantiem, bonus dan lain sebagainya. Kenapa? Toh mereka juga tidak berkompeten sama sekali. Nah, Sobat Kompas TV, kita akan melihat nih seperti apa ya komentar-komentar para netizen. Kita menuju netizen yang pertama. Di sini ada Eka Puspitasari. Jujur saya juga belum 100% tahu mana yang benar. Semoga kasus ini cepat selesai biar rakyat enggak muak dengan berita ini. Salam dari Wong Tani, Lumajang. Wah, ini dapat salam nih dari warga Lumajang, Jawa Timur. Kayaknya ini dari hati banget ya Sobat Kompas TV. Kalau menurut Sobat Kompas TV gimana? Kalian muak nggak dengan kasus ini karena terus berlanjut? Nah, kita akan menuju netizen yang kedua nih. Di sini ada Raden Somad. Kami rakyat kecil hanya berharap permasalahan ijazah ini segera selesai. Dan hukumlah yang akan menentukan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Agar nantinya sila ketiga dari Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. I love Indonesia. Wah, terima kasih nih Mas Raden untuk komentarnya. Setuju banget ya Sobat Kompas TV. Semoga polemik kasus ini tuh bisa segera selesai agar tidak memecah belah bangsa juga. Kita menuju ke netizen yang terakhir. Di sini ada Yusmart. Kami terus mengikuti sampai tuntas. Nah, untuk terus mengikuti perkembangan polemik kasus ijazah Jokowi ini, pastinya Sobat Kompas TV jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV. Karena kita akan mengupdate ya seperti apa sih ngeberlanjutan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan Sobat Kompas TV, kita menuju berita selanjutnya. Usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo, Tom Lembong menyampaikan keterangannya saat bebas dari rutan Cipinang. Usai bebas, Tom Lembong berharap sistem hukum di Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto bersama atas pemberian abolisi serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan
hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Dan Sobat Kompas TV, kita akan menuju komentar netizen yang pertama. Di sini ada Jasmine. Pak Tom, saya tinggal di Dubai, tapi saya terus memantau kasus Bapak dan selalu berdoa biar Bapak dilindungi. Alhamdulillah Bapak bebas, sampai ketemu di Indonesia. One day Pak, setelah saya lulus dari PhD ya Pak, mungkin bisa kerja bareng untuk kemajuan Indonesia. Kita akan menuju ke netizen yang kedua nih, Sahabat Kompas TV, ada @sujatna enjak. Terima kasih Pak Prabowo sudah melihat persoalan ini dengan jernih. Terima kasih untuk tim kuasa hukum. Dan Sahabat Kompas TV, tidak hanya itu saja, ada komentar netizen yang ketiga. Di sini ada @mariam opo. Alhamdulillah, terima kasih Kompas TV untuk infonya yang sangat memuaskan buat rakyat Indonesia yang jauh dari ibu kota. Wah, sepertinya banyak sekali ya Sahabat Kompas TV yang menyambut kebebasan dari Tom Lembong ini. Kita doakan terbaik untuk Pak Tom Lembong agar kedepannya masalah-masalah seperti ini juga bisa teratasi ya di negeri kita Indonesia. Dan Sobat Kompas TV, kita akan menuju ke berita yang terakhir. Ini masih dalam kasus importasi gula. Dalam kasus Tom Lembong, pengacara Hotman Paris meminta agar Presiden Prabowo ini juga memberikan abolisi kepada 8 terdakwa dari pihak pengusaha swasta di kasus dugaan korupsi impor gula. Dan Sobat Kompas TV, mari kita simak cuplikannya berikut ini. 1, 2, 3, oke, take. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Kami mohon agar Bapak Prabowo juga memberikan abolisi kepada 8 terdakwa pengusaha importir swasta yang ditugaskan oleh Tom Lembong untuk mengimpor gula karena pada waktu itu dalam keadaan darurat Indonesia butuh gula. Jadi kasusnya Tom Lembong adalah satu kesatuan dengan kasus 8 importir swasta. Kalau Tom Lembong sudah diabolisi, maka demi hukum harusnya 8 importir juga harus diabolisi. Atau untuk meringankan tugas dari Bapak Presiden, kami mohon agar Bapak Jaksa Agung menarik atau mencabut surat dakwaan terhadap 8 terdakwa importir gula. Dan Sobat Kompas TV, kali ini kita akan menuju komentar netizen yang pertama. Di sini ada @sunaria rahma. Penuh drama dan sinetron dunia ini ya, rakyat sebagai penontonnya. Semoga Indonesia tetap ada generasi penerusnya yang bisa lebih baik. Dan kita menuju komentar netizen yang kedua ya. Di sini ada @kamaria. Demi keadilan semua koruptor akan dibebaskan. Hidup koruptor, hidup koruptor. Eits, kayaknya ini komentarnya satir. Hayo, ngaku nih Kamar. Sahabat Kompas ini kita akan menuju ke komentar netizen yang ketiga ya. Di sini ada @hendra herdian. Nah, benarkan setelah itu akan ada permintaan pembebasan koruptor. Dan jangan lupa ya, para tersangka koruptor lainnya bisa menuntut hal yang sama karena dengan adanya abolisi amnesti menunjukkan adanya permainan dalam proses penahanan. Kalau satu terbukti begitu, maka patut diduga yang lain pun melalui proses yang sama. Dan Sobat Kompas TV, itu tadi adalah berita yang menjadi sorotan netizen dalam sepekan ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Netizen on Netizen bersama saya Jocelyn Valencia hanya di Kompas TV. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV untuk informasi terupdate dan terpercaya lainnya. Jocelyn pamit, sampai jumpa.